sekolah atau peraturan sekolah. Contohnya datang tepat waktu. Itulah salah satu contohnya. Nah, sekarang kita mau bikin keyakinan di kelas kita, yang mana keyakinan itu kamu sendiri yang membuat dan kamu sendiri yang harus melaksanakannya. Paham? Paham. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas kita harus menggunakan kata-kata positif, tidak menggunakan kata negatif. Contohnya, membuang sampah sembarangan kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itulah contohnya. Contoh keduanya misalkan tidak terlambat datang ke sekolah kita ganti menjadi datang tepat waktu. Nah, di sini ibu ada kertas. Ibu mau kamu menuliskan keyakinan yang bisa kamu jalani atau kamu tepati. Ayo coba tuliskan masing-masing. Kesepakatan. Nah, yang sama ibu jadikan satu ya. Datang tepat waktu, ya kan? Berdoa sebelum mulai pelajaran. Weekend pagi hari. Datang tepat waktu. Gabungkan dulu biar tahu kita apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Jadi inilah yang kita jadikan keyakinan ke kelas. Yang pertama itu ada datang tepat waktu. Yang kedua membuka sepatu sebelum memasuki kelas. Yang ketiga ada berdoa sebelum memulai pembelajaran, tiket atau menjaga kebersihan ke kelas, baru menghargai sesama teman dan membuang sampah pada tempatnya. Itulah kesepakatan
acara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan dan jasmani pada hari ini. Hari ini kita dalam melaksanakan rangka sosialisasi pengembangan modul 1/4 budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 10 6238 serta nanti berserta Bapak dan Ibu guru yang telah hadir pada hari ini. Saya selaku moderator pada acara hari ini ingin mengucapkan maaf dari lubuk hati yang terdalam bila terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita mengambil hikmah dari acara ini. Marilah kita berdoa yang akan dibawakan oleh Bapak Anggi Saputra atau Bapak Saputra Sinaga SPDI. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami tadahkan kedua tangan kami, ya Allah, seraya bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, baik itu berupa nikmat iman maupun nikmat Islam, nikmat kesehatan hingga nikmat kesempatan, sehingga kami dapat melaksanakan sosialisasi pengembasan budaya positif modul 1/4 di SDN 38 Serbananti dalam rangka kegiatan CGP Angkatan 11. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pertemuan kami ini, Allah, pertemuan yang Engkau berkahi. Jadikanlah sosialisasi kami ini, Allah, sosialisasi yang mencerahkan pemikiran kami, yang mendatangkan manfaat maupun ilmu kepada kami. Ya Allah, Engkau yang Maha Esa, Engkau yang Maha Satu, satukanlah kami dalam persatuan yang kuat, dalam persatuan yang erat. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha Pengabul doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar diri ini masih selalu bermaksiat dan selalu berbuat dosa. Maka dari itu, ya Allah, kepada siapa lagi kami bermohon ampunan selain kepadamu? Maka ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Anggi yang telah menyampaikan doa. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Peti Haryanto SPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Pak Wara yang telah membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang utama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana
sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas dari salah satu guru kita, Ibu Suci Andari Sinaga SPD, di mana beliau pada saat ini sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 11. Angkatan 11 ya? Ya, angkatan 11. Saya selaku pimpinan di sekolah ini merasa bangga karena salah satu dari guru kita telah berhasil mengikuti diklat guru penggerak dan saat ini sedang berjalan. Harapan saya ke depannya semoga kita semua guru-guru di sini dapat ke depannya mengikuti program-program yang diadakan oleh Kemendikbud atau Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga kedepannya kita dapat menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Selain itu, harapan kami juga kedepannya untuk Ibu Suci Sinaga, Suci Andari Sinaga SPD, kami berharap kedepannya agar ibu dapat mengimbaskannya atau berbagi pengalaman dan ilmu kepada kami, sehingga berimbas kepada putra-putri atau siswa-siswi di sekolah kita ini. Kiranya itulah harapan-harapan kami, atau harapan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini. Nah, selanjutnya acara yang akan dibawakan oleh Ibu Suci yaitu tentang seminar atau sosialisasi pengimbasan budaya positif modul 1.4 CGP Angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai, di mana kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu kewajiban untuk memenuhi tugas-tugas dari Ibu Suci sebagai CGP Angkatan 11, yang mana harus diseminarkan atau disosialisasikan kepada kita semua budaya-budaya positif apa saja yang bisa kita lakukan nanti di sekolah kita, sehingga murid kita nantinya bisa membudayakan atau membangun karakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menyelesaikan tugas-tugas Ibu Suci, marilah kita rekan-rekan guru sama-sama mendengarkan secara sama apa yang akan disampaikan dan diseminarkan oleh Ibu Suci Andari Sinaga SPD. Untuk itu acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mawar. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Suci Andari untuk menyampaikan sosialisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru SD 106238 Serba nanti. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan untuk dapat menjalankan tugas seperti biasanya, yaitu menebar ilmu di dunia dan menuainya di akhirat. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan sosialisasi seminar budaya positif modul 1.4. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan ini.
Di sini saya tidak berniat untuk menggurui ya Bapak Ibu. Saya hanya menjalankan amanah yang mana di sini saya harus menyampaikan pengimbasan modul 1.4 yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi di sini Bapak Ibu, sebelum saya mulai pengimbasannya, saya ada SBQ-nya Bapak Ibu. Ya, sebelumnya udah kenal dengan saya kan Bapak Ibu? Ya, nama saya Suci Andari Sinaga SPD. Saya kuliah di Universitas Terbuka, lulus tahun 2021 mengambil jurusan PGSD, dan saya mendaftar guru penggerak kedua kalinya. Yang pertama angkatan 10 sempat gagal, dan alhamdulillah ini di angkatan 11 saya lulus. Dan saya mohon juga kepada Bapak Ibu, saya harapkan agar mendaftar untuk angkatan selanjutnya, karena banyak manfaat yang kita dapat Bapak Ibu, khususnya untuk diri kita sendiri. Sebelum memasuki pengimbasan modul 1.4, saya di sini ada speaking sebentar ya Bapak Ibu. Baik. Ayo Bapak Ibu, kita di sini speaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Diharapkan berdiri ya Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Senang. Bahagia Bu. Bahagia, udah hilang ngantuknya kan? Selanjutnya masuklah kita ya Bapak Ibu di pengimbasan modul 1.4, yaitu budaya positif. SD Negeri 106238 Sertanaki. Di sini ada topik dalam budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan keenam, segitiga restitusi. Dari keenam yang telah dipaparkan Bapak Ibu, ada nggak yang jarang sekali didengar? Ada Bu.
Apa itu Pak? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Berarti restitusi ya Bapak Ibu ya. Baiklah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, yaitu sebelum memasuki budaya positif. Ada nggak Bapak Ibu yang ngerti apa itu budaya positif? Budaya yang baik, Bu. Budaya yang baik. Lagi apa? Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Di sekolah kita udah ada belum yang melakukan budaya positif Bapak Ibu? Sudah, Bu. Apa budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah? Membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya, kemudian Membersihkan ruangan. membersihkan ruangan. Jadi budaya positif itu adalah Bapak Ibu budaya perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori pengetahuan. Jadi yang sering kita lakukan di sekolah itu budaya positifnya itu seperti gotong royong, baru 5S. Apa itu 5S Bapak Ibu? Santun, sapa, sopan, santun. Itulah kebiasaan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya memiliki pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan pemantik. Bapak Ibu cukup menuliskan alasannya. Misalkan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau dia setuju, berarti Bapak hanya tulis nomor 1 setuju, alasannya apa gitu. Ya Bapak Ibu, saya bagi tugasnya. Bapak Ibu, saya sudah melihat sudah dituliskan di pertanyaan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tidak setuju. Ya. Tidak setuju atau setuju? Tidak setuju. Coba kepada Ibu Novi coba kasih pendapatnya kenapa tidak setuju. Alasannya. Oke. Ya. Jadi kalau menurut saya hukuman itu saya katakan itu tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju karena biasanya hukuman itu terdengar lebih konotasinya negatif dan biasanya hukuman-hukuman itu dapat menjadi mentalkan si anak ini menjadi down atau rendah. Jadi lebih baik menurut saya
mungkin ya kalau saya sendiri saya lebih memberikan hukuman yang halnya positif, karena hukuman itu biasanya halnya ke hal-hal yang negatif. Mungkin itu pertanyaan pertamanya. Selanjutnya di pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Siapa nih yang bisa ngasih masukan alasan kenapa setuju? Itu bosan. Jangan dimarahi. Hukuman kepada anak yang selalu kita berikan, contohnya memberikan pekerjaan, membersihkan halaman dan membersihkan lingkungan sekolah agar anak tersebut dapat terbiasa mengerjakan yang hal positif dan yang lebih baik, sehingga anak juga dapat mengingat bila ada PR yang diberikan oleh guru yang mengajarkan kepadanya, sehingga dia juga mengingat PR-nya agar jangan dapat hukuman. Dan hukuman yang seperti ini Bapak Ibu adalah hukuman yang hal biasa supaya anak kita lebih bijak dan kreativitas lagi. Sekian dan terima kasih. Beri penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Ayo coba kepada Pak Zali berikan alasannya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa dibilang 50% setuju, 50% tidak setuju. Karena anak di dalam kelas itu dapat kita golongkan menjadi dua. Yang memang dia giat belajar serta adanya pemberian penghargaan tentu dan pasti dapat meningkatkan motivasi. Namun setengah dari mereka yang kurang bisa memahami pelajaran, jangankan dikasih penghargaan, suruh ngerjakan PR pun kadang-kadang tidak dikerjakan. Jadi kalau saya ditanya setuju atau tidak, saya pun jawab 50-50. Sekian. 50-50 ya Bapak. Berarti jadi di sini Bapak Ibu saya tidak memberi penilaian, itu kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka. Karena kita di kurikulum Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu menghamba kepada anak Bapak Ibu. Jadi penekanannya adalah untuk membangun kekuatan murid daripada mengkritik kelemahan mereka. Terkadang kita sering kan Bapak Ibu mengkritik kelemahan mereka. Misalkan seperti saya lah, sudah kelas 4. Percuma kamu sudah kelas 4, masa kali-kali 5 saja kamu tidak hafal. Sering nggak kayak gitu Bapak Ibu, kita mengkritik anak. Jadi menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Jadi di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma. Saya mau Bapak Ibu duduknya berpasang-pasangan. Jadi di sini bisa lah udah dekat-dekatan. Anda adalah A. Jadi Bapak atau Ibu boleh satu orang bertugas menjadi A. Di mana tugas A itu mengepalkan tangannya. Coba Anda bayangkan, Bapak Ibu bayangkan di kepalan tangan itu Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Ibu atau Bapak, dan perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar begitu pentingnya lah di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Kemudian tugas dari rekan Bapak Ibu atau yang bertugas sebagai B itu mencoba segala cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi dan menggoda. Boleh dicoba Bapak Ibu? Ayo coba. Contohnya Pak Ketsek sebagai pengepal tangan, Ibu Kurnia berusaha untuk merayu bagaimana caranya supaya kepalan tangan itu terbuka. Bisa nggak Bapak Ibu? Silahkan dicoba, 1, 2, 3. Gimana maksudnya merayu? Contohnya kan gini, Bapak kan kepalan tangan, baru datang ukurnya, udahlah buka deh itu apa itu dalamnya gitu-gitu. Sementara
sangat penting. Apalah yang Bapak impikan di dalam ini, apalah yang Bapak rahasiakan di dalam ini, inilah yang sangat penting. Sehingga tidak boleh tahu orang, dan bagaimana cara supaya bisa dibujuk gitu. Nggak bisa kok yang lain. Gimana supaya bisa terbuka siapa yang Iya, gimana caranya supaya bisa terbuka? Kakaklah yang pandai-pandai mengintimidasi. Bisa disentuh atau hanya dengan kata-kata? Boleh disentuh, boleh dengan kata-kata. boleh dikritik kok Pak. Itu umum boleh Pak, kalau begitu ya. Enggak. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik. Boleh menawarkan uang lagi Pak. Menawarin uang. Menawarkan uang agar Anda membuka. Tergantung tawaran ini. Ini suruh kepalin dua. Kasih duit. Kalau mau nyari aja di kepalin gampang diraih. Kasih duit aja saya. Ya. Ayo dimulai lah. Siapa lah satu? Kenapa? Dua, tiga. Ya. Oh Bang, bukan. Oh pilih ini, aku pilih terbuka. Iya, kasih handphone, apa duit 1.000? Ikan seperti itu. Mau buka dia belum buka. Kasih bunga, apa ini? Ya, aku mulai goyang. Gak bisa juga Ci, gak bisa. Gak Ci, Ci, gak mau Ci. Ini kayaknya butuh sentuhan ini. Boleh nanti Pak. Nyerah Ci, nyerah. Apakah Ibu B membuka kepalan tangannya? Ada yang buka tadi Bapak Ibu? Ada yang membuka, berarti semua tertutup. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Kepsek, apalah alasan Bapak tetap menutup tangan? Baik, Ibu Sucia dan Senada, terima kasih. Tepatnya kalau alasan saya tetap menutup tangan, saya ibaratkan menutup tangan itu sebuah rahasia atau yang tidak bisa diubah oleh orang lain. Saya harus tetap menutup rapat tangan saya agar orang lain itu tidak sampai tahu apalah isi tangan saya. Atau kalau kita ibaratkan di dunia lingkup kerja kita, hal apa yang terjadi di sekolah kita, di lingkungan kita, cukup kita yang tahu. Jangan sampai hal yang tidak baik tersebar di luar sana, karena ada pepatah mengatakan jika perkataan itu biasanya pasti dilebih-lebihkan. Kurang lebih seperti itu Ibu. Mohon maaf jika salah. Baik Pak, terima kasih. Berarti Punya Pak Kepsek sangat merahasiakan apa yang di kepalanya sehingga tidak dapat dirayu, walaupun ditukar dengan uang, handphone dan segala macamnya. Jadi di sini Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutupkan? Ya tangan saya. Diri sendirilah yang dapat mengontrolnya. Jadi perubahan paradigma belajar, di sini ada pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita sebagai orang dewasa ya kan Bapak Ibu, kita sering memaksa murid. Contohnya dalam berbaris, hei ayo cepat-cepat baris. Itu kita sudah namanya memaksa murid ya Bapak Ibu. Jadi
Di perubahan paradigma budaya positif itu, ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tanpanya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menanyakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru dan berusaha. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa adalah memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk menjangka waktu panjang sehubungan dengan permusuhan dan terbentuk. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dari William. Di sini ada stimulus responnya, yaitu misalkan realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata dalam teori kontrol itu realitas dan kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata di teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sementara di teori kontrol, model berpikir menang, tidak ada memikirkan untuk kalah. Jadi, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang dan motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yang mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Karena kita di sini mungkin masih kelas 1 dan kelas 4 yang menerapkannya. Di tahun ini baru kelas 2 dan kelas 5. Jadi nanti di sini kita akan lebih mengembangkan lagi yang namanya profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu.
Jadi di sini ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada yang berasal dari motivasi eksternal dan motivasi internal ya Bapak Ibu. Di mana motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga itu ada dia motivasi intrinsik, tujuan disiplin untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itulah sebenarnya motivasi yang terbaik ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu. Sudah terencana, sudah disepakati dan sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa bila dia tidak mengerjakan atau bila dia melanggarnya. Jadi, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk menjaga waktu pendek. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Di hukuman itu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan sesuatu hukuman yang menyakitkan? Hukuman yang menyakitkan itu biasanya berasal dari lidah. Walaupun lidah tidak bertulang, tapi itulah hukuman yang paling menyakitkan. Mana tahu ada dari Bapak Ibu waktu SD hingga sekarang masih ada kata-kata dari Bapak Ibu gurunya dulu masih teringat di hati Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah. Itu seperti apa Bu pengalamannya Bu? Yang saya terima sewaktu masih saya duduk di bangku SD kelas 5. Pada saat itu kami dianjurkan untuk menghafal perkalian 5. Masing-masing kelas itu sesuai dengan kelasnya dari perkaliannya. Kebetulan saya pada saat itu Bu, tidak dapat menghafal kali 5. Mentoknya di 5 kali 7. Jadi saya memang terhukum Bu, dituntut pakai mau sampai kata. Tapi itu pun saya tidak dendam buku menghapus itu mungkin supaya saya juga berpikir dan dapat belajar dengan aktif kembali. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi hukuman yang masih Ibu ingat sampai sekarang ya. Kemudian kita lanjutkan di sini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Ternyata yang konsekuensi itu ada 3 ya Bapak Ibu.
menggantikan tugas-tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi, di sini kita masuk ke penghargaan. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian, menurut Alvin Kohn, memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada orang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu memberikan penghargaan di sini sebenarnya tidak baik ya Bapak Ibu. Seperti pertanyaan pematik tadi yang ketiga ya. Baik, selanjutnya ini tadi ya Bapak Ibu, restitusi yang jarang kita dengar. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi murid itu sendiri Bapak Ibu yang mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ciri-ciri restitusi itu satu, bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah ciri-ciri dari restitusi. Jadi Bapak Ibu, kita identitas dari hukuman itu kebanyakan identitas gagal. Jadi mulai dari sekarang beralihlah kita Bapak Ibu ke identitas sukses, yaitu disiplin berdasarkan dari konsekuensi atau restitusi, tidak lagi berdasarkan dari hukuman. Kemudian masuklah kita ke keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas ini saya udah ada bikin dokumentasi keyakinan kelas. Ini ya Bapak Ibu, di sini kami sudah kelas itu kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan, kita ganti buanglah sampah pada tempatnya. Tidak datang terlambat, kita ganti menjadi hadirlah tepat waktu. Itulah bahasa-bahasa positifnya. Jadi di sini ada mengapa tindakan peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
itu termasuk keyakinan atau peraturan Bapak Ibu? Peraturan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Baru mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di budaya positif ini, Bapak Ibu, di situ kita bisa dari lingkungan positif, peraturan kelas, masuklah ke dalam keyakinan kelas. Jadi kalau dia peraturan, selalu kembalikan buku-buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita berpatok kepada tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas kita harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di keyakinan kelas kita menghormati orang lain dan berkomitmen. Di peraturan kelas kita dilarang melakukan kekerasan. Di keyakinan kelas kita mengutamakan keselamatan dan menghormati orang lain. Itulah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Kemudian ini adalah contoh dokumentasi waktu kami membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada pertanyaan pemancing Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa bantu jawab Bapak Ibu? Itu pertanyaannya. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya, maka saya akan menjawab, atau yang akan saya lakukan pertama kali adalah bertanyalah secara langsung kepada Doni. Mengapa dia melakukan hal itu? Pasti. Jadi kalau pertanyaan kedua, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Saya rasa jawabannya itu pertanyaan itu terlalu liar. Nggak bisa saya berubah apa alasannya. Yang jelas saya akan bertanya langsung kepada Doni mengapa dia melakukan hal itu. Karena bisa jadi dari rumah memang dia tidak dibekali. Yang pertama. Yang kedua, memang dia mungkin kalau siang bawaannya lapar. Jadi kurang gitu. Yang ketiga, mungkin memang orang tuanya ingin membuatkan bekal, tapi mungkin ada keterbatasan yang mungkin sulit untuk dilalui. Jadi mungkin hanya itu yang saya katakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berarti intinya Bapak langsung memanggil si anak dan bertanya, ya Pak? Yes. Nah, selanjutnya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kesenangan. Ketiga bertahan hidup. Keempat kebebasan. Dan kelima penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan.
Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan adalah kebutuhan yang berhubungan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dengan memiliki rasa harga diri. Kemudian ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di sini ada contoh saya memberikan pembelajaran itu di luar. Kadang-kadang anak-anak tadi mau bosan ya kan Bapak Ibu kalau kita di dalam kelas. Jadi kita mengarahkan pembelajaran itu di luar dengan memanfaatkan alam sekitar. Kemudian saya juga melakukan SDG agar anak-anak itu tidak bosan. Ini salah satu menciptakan kesenangan anak ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Jadi di sini 5 posisi kontrol itu yang pertama tadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi di sini ada sebuah video Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bisa menempatkan diri Bapak Ibu di posisi yang manakah sekarang. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Inilah kalau contoh posisi penghukum ya Bapak Ibu, suara kita lebih kuat dari murid. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-berani
penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ini posisi merasa bersalah ya Bapak Ibu. Gurunya menciptakan Maaf, merasa bersalah kepada Gusti muridnya. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, Membuat rasa bersalah ya memandang Pak. Jadi dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Terima kasih rumusan apa sih? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ada nggak yang Selamat gede gitu, Bapak pagi ya Ibu? sayang. Tadi itu. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Sebagai teman. Posisi Iya, Bu. sebagai teman. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi Ya, itulah tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Jadi itulah ya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol, dan yang ternyata yang paling baik untuk kita itu adalah posisi manajer, di mana kita tidak langsung menyalahkan siswa, tetapi kita memvalidasi dulu kesalahannya, kemudian menanyakan kepada dirinya solusi yang bisa dijalaninya, dan menanyakan keyakinan apa yang bisa ditanggung jawab pada dirinya. Selanjutnya masuklah ke segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini Bapak Ibu saya sudah membuat contoh atau melaksanakan penerapannya. Dengar Bapak Ibu? Dengar, Bu.
Takutan juga. Ini video tadi. Bisa dibesarkan suaranya. Mari dia Pak. Saya. Jadi itulah dia tadi Pak contohnya, dan langkah-langkahnya itu langkah-langkah segitiga restitusi itu kita mulai langkahnya pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi segitiga restitusi itu pertama menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Kemudian yang kedua kita validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya kita menanyakan keyakinannya atau hal yang bisa ditanggung-jawabi, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya. Jadi itulah dia Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dapat berkata seperti berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tindakan ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itulah kata-kata yang cocok di menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, membantu siswa untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic. Apakah itu power? Dan guru dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Itulah yang contoh-contoh pertanyaan yang bisa dilakukan untuk memvalidasi kebutuhannya Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa, dan kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, dan kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya. Itulah yang tahap-tahap dalam melakukan restitusi ya Bapak Ibu. Ini salah satu tiga ya. Bisa ini dari kamu tempat dengan Reza ya. Kalau punya mau kesana. Mau begitu, maksudnya kalau kesal, dari hasil posisi kamu begitu akan yang bersama.
Boleh. Sekarang sudah menerima. Lalu guru menanyakan tentang apa solusi kepada anak itu tersebut. Menurut kamu kreativitas apa yang mengatakan? Menurut kamu saling menghargai anak-anak itu pasti tidak? Baik, kalau menurut kamu itu berbeda dengan apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlalu kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya, tidak sekali tindakan kamu bisa semangat ya Lisa. Silahkan kembali ke kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, inilah pembelajaran yang saya lakukan yang berpusat kepada siswa. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pengimbasan saya modul 1.4. Semoga dapat memberi manfaat buat kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Suci Andari sebagai guru penggerak dan sebagai narasumber tentang sosialisasi pengimbasan budaya positif modul 1.4 di SDN 106238 Serbananti. Semoga ilmu yang Ibu bagikan kepada kami dapat terapkan di sekolah dan Bapak Ibu guru yang lainnya dapat melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Novi Natalia, saya guru dari SDN 106238 Serbananti. Setelah saya mengikuti sosialisasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif, terutama keyakinan kelas, saya dapat menerapkannya di kelas dengan harapan murid-murid saya juga timbul nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sejak awal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suci atas materi dan praktik baik yang sudah diberikan kepada kami. Semoga sukses selalu dan semangat. Nama saya Herlin Saragi sebagai guru agama Kristen SD 106238 Serbananti menjelaskan bahwa Ibu Suci Andari memang benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang lebih baik. Setelah saya mengikuti sosialisasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif, saya senang sekali karena bisa memahami segitiga restitusi dalam memecahkan masalah pada siswa di kelas maupun di sekolah. Diharapkan dengan penerapan segitiga restitusi, murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Terima kasih atas penyampaian materi budaya positifnya, terutama untuk Ibu Suci. Terima kasih banyak dan tetap semangat melaksanakan tugas. Sekian dan terima kasih.